Inilah video amatir yang diambil warga saat terjadi kebakaran di shelter tower milik salah satu provider telekomunikasi di wilayah Desa Simo, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pagi tadi. Kobaran api dan kepulan asap membumbung tinggi. Sejumlah warga tampak panik untuk memadamkan api yang semakin membesar. Api baru dapat dipadamkan setelah 2 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Menurut warga, kebakaran terjadi sekitar pukul 9 pagi. Sempat terdengar beberapa kali suara letusan dan terlihat asap di ruangan mesin tower. Saya ngecek ke belakang sini, ada asap sama bau terbakar itu. Jam berapa Mas itu? Jam setengah, kalau ledakannya itu kecil-kecil itu jam 9:04. Pas apinya setengah. Awal mula tadi sekitar jam 9 ada laporan telah terjadi kebakaran shelter Telkomsel, yaitu tepatnya di Simo Baru. Kalau yang penyebabnya ya ada kemungkinan faktor kelistrikan. Jam berapa dan Kurang lebih jam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Pihak polisi dan pemilik tower masih menyelidiki penyebab pasti dan kerugian akibat kebakaran ini. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Kebakaran rumah kontrakan di Desa Sukapuli, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan menelan korban jiwa. Seorang bayi yang baru berusia 4 bulan meninggal dunia karena ikut terbakar. Jadi, kebakaran terjadi pada Selasa pagi. Sarika, ibu sang bayi yang panik melihat api membesar di atap rumahnya, langsung lari keluar tanpa membawa bayinya. Pikir aku suara tembakan orang razia gitu, tentunya kabel yang konslet. Ya di atas yang ditunjukin itu nang. Anak kamu posisinya di mana, Bu? Tidur di spring bed sama aku. Iya, tapi aku nggak kepikiran kayak orang buyan itu nah. langsung keluar, Pak. Yang pokoknya kosong pikirannya. Jenazah bayi bernama Agus Rizky itu langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Ini belum kebakar kamar ini, api itu di atas. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa pengungsi Afghanistan di depan kantor UNHCR Medan kembali ricuh. Pengungsi terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP yang melarang pengungsi mendirikan tenda di area taman. Petugas gabungan Satpol PP membongkar tenda para pengungsi yang didirikan di atas taman. Adu mulut dan aksi dorong antara petugas Satpol PP dengan pengungsi Afghanistan pun tak terhindarkan. Para pengungsi menolak tenda mereka dibongkar, sementara petugas melarang tenda didirikan di area taman. Setelah adu mulut terjadi selama 30 menit, akhirnya para pengungsi mengalah dan membongkar tenda. Namun hingga kini para pengungsi tetap bertahan di area depan kantor UNHCR. Selain ricuh dengan Satpol PP, unjuk rasa pencari suaka di depan kantor UNHCR Medan juga diwarnai aksi bakar diri. Pelaku diduga depresi lantaran tidak kunjung diberangkatkan ke negara ketiga. Video amatir ini merekam detik-detik seorang pengungsi asal Afghanistan melakukan aksi bakar diri di depan gedung UNHCR Medan, Sumatera Utara siang tadi. Sebelum menuju ke depan gedung, pria ini sudah menyiram dirinya dengan minyak dan menyiapkan korek gas. Sejumlah pengungsi lain sempat berupaya menghalangi, namun pria ini tetap membakar diri. Diduga, pencari suaka asal Afghanistan ini depresi karena tak kunjung mendapat perhatian dari UNHCR atau Badan PBB Urusan Pengungsi. Sebenarnya mengalami depresi, stres, dan sakit mental selama 5 tahun dari 2016. Dan sayangnya si organisasi internasional untuk imigran IOM tidak pernah perhatikan dan tidak pernah dengar suara dia. Pria itu kemudian dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya.
Korban dan puluhan rekannya merupakan pencari suaka asal Afghanistan yang sudah menginap selama 1 bulan di tenda depan gedung UNHCR Medan. Hingga saat ini, pengungsi Afghanistan di Indonesia tak kunjung mendapat kepastian atas nasib mereka. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang anggota DPRD Labuan Batu Selatan dari Partai PDI Perjuangan nyaris berkelahi dengan mahasiswa saat berunjuk rasa di kantor DPRD Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Ya sudah, aku perlu jawab kau lagi. Kau mengadu aja. Nggak perlu, aku akan kenal kau. Panggil anggota DPRD itu. Nggak perlu. Ya sudah. Ayo, pukul dah, pukul. Wakil Ketua DPRD Labuan Batu Selatan Zainal Harahap emosi kepada mahasiswa saat menanggapi unjuk rasa di gedung DPRD Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Awalnya unjuk rasa berjalan aman dan tertib. Seorang mahasiswa membacakan tuntutan mereka mengenai pendapatan asli daerah di salah satu lokasi wisata Si Matahari yang dianggap tidak jelas karena telah banyak menelan biaya APBD. Mahasiswa lalu meminta kejaksaan agar mengawasi keterlibatan oknum anggota DPRD Labuan Batu Selatan. Mendengar hal itu, Zainal Harahap tersulut emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, bahkan sempat memprovokasi mahasiswa yang nyaris memicu keributan. Petugas keamanan sigap melerai dan meredam emosi para pendemo. Memang itu berkolaborasi yang bagus. Bagaimana pula hadiah dilakukan di sini? Ratusan orang menggelar demo protes jalanan rusak di Panggagaran, Lebak, Banten. Warga menuntut janji Bupati Lebak membangun jalan. Ratusan warga Kecamatan Panggarangan, Lebak, Banten turun ke jalan memprotes jalan rusak. Warga kesal karena jalan yang mereka lintasi bertahun-tahun rusak dan belum mendapat perhatian pemerintah daerah. Rusaknya jalan membuat ekonomi warga terhambat. Bebatuan di jalan membuat roda kendaraan seringkali pecah. Hanya mobil jenis Jeep yang dapat melintasi jalan rusak dengan lebih leluasa. Solusi bagaimana untuk langkah ke depannya. Warga menuntut Bupati Lebak, Banten memperbaiki jalan rusak di Kampung Panggarangan untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka. Baiklah, dalam aksi ini yang disampaikan adalah masyarakat menuntut kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan pembangunan di daerah Cikumpai sampai Cibarai ini, karena memang ini juga sudah dikatakan oleh Bupati pada tahun 2016 melalui surat edarannya akan disegerakan. Akan tetapi sampai detik ini Bupati belum sempat mengaplikasikan apa yang telah dia sampaikan. Warga mengancam akan turun ke jalan lagi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Eksekusi 2 bangunan panti asuhan milik Yayasan Fajar Hidayah di Bogor, Jawa Barat berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi saat penghuni panti asuhan nyaris baku hantam dengan pemborong yang memenangkan sengketa. Kericuhan terjadi saat penghuni panti asuhan dan pengacara menghalau petugas pengadilan Cibinong yang mengeksekusi 2 bangunan Yayasan Fajar Hidayah di Komplek Kota Wisata Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa siang. Sejumlah penghuni panti asuhan diamankan petugas karena dianggap sebagai provokator. Keributan bereda setelah masa didesak mundur petugas gabungan. Pihak yayasan menolak dieksekusi lantaran mengklaim masih proses banding. Proses hukum sedang kami upayakan untuk banding, Pak. Ya, ini
masih berjalan dan belum selesai, belum ada putusan. Yang kami sesalkan itu bahwa di sini kan tempat tinggalnya anak-anak yatim, ya, tempat tinggalnya anak-anak yatim yang mana dari turun menurun sudah dari sekian berapa tahun yang lalu, dan mereka bukan di situ, dan kita bukannya untuk menggunakan anak yatim. Nah, mereka berdasarkan putusan 151, sedangkan 151 itu bukan objeknya, bukan ini. Itu yang kita sayangkan. Sementara itu, pengadilan memutuskan eksekusi dilakukan usai sengketa dimenangkan pihak pemborong pada April 2021. Di tahun 2000 selesai, muridnya banyak, kurang lebih 250 murid. Pembayaran ke Abdul Syukur belum lunas, ditunggak. Untuk apa? Dibeliin rumah. Selesai ini bangun lagi, nggak selesai pembayarannya, diutang, dibeli rumah lagi. Selain mengeluarkan seluruh barang dan mobil operasional, seluruh penghuni juga dipindahkan ke bangunan yayasan lainnya. Yang sempat tertunda beberapa minggu yang lalu karena kita di luar konteks ya, dia mengerahkan anak-anak, gitu aja. Makanya dijadwalkan kembali dan hari inilah yang terlaksana. Berapa kali Pak melakukan eksekusi? Dua kali. Ini udah lancar ini ya, hari ini. Amin. Ini barang-barang dibawa kemana? Ada tempat penampungan sementara. Dibawa PN Cibinong? Enggak, penampungan sementara yang dekat dari wilayah sini. Sengketa dua bangunan panti asuhan dipicu masalah utang piutang gedung sekolah di Cikarang hingga berujung lelang dua bangunan senilai 3,2 miliar rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. 2 orang tewas saat minibus menabrak bagian belakang truk di kilometer 74 di Purwakarta, Jawa Barat. Informasinya sesaat lagi.